dari sholatnya orang-orang soleh terdahulu, yang semoga Allah merahmati mereka semuanya. An Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq, dari Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq, qala, dia berkata, du'iya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ila bustani ba'di ashabi. Diundang Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Diundang kemana? Ila bustani ba'di ashabi. Ke bustan, tahu bustan? Bustan itu taman atau kebun. Kebun sebagian sahabatnya. Falamma hadarat as-salatu zuhri shallal qaumu. Ketika telah hadir atau datang waktu salat zuhur, maka kaum tersebut salat. Summa qama litatawwu'. Kemudian beliau yakni Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini qama litatawwu', melaksanakan salat sunnah. Fa'aqala al-qiyam, beliau memanjangkan berdiri, jadi lawas salatnya. Falamma faragha min salatihi, maka ketika beliau selesai dari salatnya, rafa'a zaila qamisihi, beliau mengangkat ujung dari bajunya, gamisnya. Fa idza zamburu qad abarrahu fi sittati ashrin mawdi'an. Maka terlihat ada zanbur, tahu zanbur? Zanbur itu tawon atau lebah. Itu telah menyengatnya sisi tadi asyar dalam 19 tempat. Coba. Ternyata ini banyak diikuti tawon 19. Coba kita sholat diikut tawon 19 sengatan, 19 tempat. Kalau kita belum disengat aja sudah bisa melarikan diri. Ada tawon bisa bubar. Ya. Ini bukan berarti sholat akhirnya mengharuskan begitu ya. Tapi itu menggambarkan bahwasanya perhatian para ulama tadi begitu luar biasa terhadap sholat. Waqad tawarrama min zalikal jasad, dan sungguh telah membengkak karena sekatan tersebut al-jasad, yakni badan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari tadi. Wa kanat athar zanburi fi jasadihi zahirah, dan adalah bekas dari sengatan lebah tersebut itu nampak di dalam tubuhnya. Faqala lahu ba'duhum kaifa lam takhruj minas shalah fi awwali ma abrak. Maka sebagian dari sahabatnya tersebut berkata, kenapa engkau tidak keluar saja dari sholat? Kata ampeh saja. Kan disengat lebah sampai 19 gitu. Jadi kenapa kata ampeh? Maka apa jawab Muhammad bin Ismail Al-Bukhari? Beliau katakan kuntu fi suratin.
Sesungguhnya aku dalam satu surah, yakni sedang membaca satu surah. Fa'ahtabtu an atimmaha. Aku ingin untuk menyempurnakan membaca surah tersebut. Jadi ini kadang kesenangan seseorang itu membuat lupa atau menganggap ringan hal-hal yang lain. Nah, kalau kesenangannya itu hal yang bagus, ya nggak apa-apa. Seperti ini, Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini sedang lebih senang dia membaca Al-Quran di dalam sholat, sehingga sengatan lebah itu tidak dia perhatikan. Kita kan juga begitu. Kalau senang sesuatu, kadang hal-hal yang penting nggak begitu kita perhatikan. Nah, orang-orang itu senangnya bisa beda-beda. Ada ulama yang senang ilmu, sehingga ketika mengaji itu sudah nggak ingat apa-apa. Dalam artian tidak begitu menghiraukan yang lain. Sehingga banyak juga di antara ulama itu yang menjomblo sampai tua. Nggak kawin-kawin. Imam An-Nawawi itu sampai meninggal beliau belum sempat menikah. Imam Ahmad bin Hambal itu menjomblo sampai 40 tahun. 40 tahun baru menikah. Karena apa? Mereka lebih tadi perhatian ke ilmu. Ada juga orang yang perhatiannya ke harta. Sehingga sejak awal tuh ya harta aja. Sehingga nggak sempat ngaji. Kalau dulu orang perhatian ngaji nggak sempat nikah. Ada yang perhatiannya ke binian aja. Kada sempat mengaji akhirnya. Itu perhatian orang menentukan. Sehingga hal-hal yang lain itu akan terasa remeh, terasa biasa. Ketika memang dia punya perhatian yang besar terhadap satu hal. Disengat lebah dia enggak. Ya dia tahu, bukan berarti enggak sadar. Kalau enggak sadar itu ya aneh lagi. Lagi sholat disengat lebah enggak tahu. Enggak masuk akal. Ya tahu aja. Cuma beliau katakan, kuntu fi suratin. Aku sedang baca satu surah, fa ahbabtu an atimmaha. Aku senang untuk menyelesaikan itu. Qala Umar bin Abdul Aziz yauman li ibni Abi Malikah. Telah berkata Umar bin Abdul Aziz pada suatu hari kepada Ibnu Abi Malikah. Sif lana Abdullah bin Zubair. Ceritakan, sif itu sifatkanlah untuk kami. Ceritakan untuk kami tentang Abdullah bin Zubair. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ingin tahu ceritanya Abdullah bin Zubair. Siapa Abdullah bin Zubair? Tapi anaknya siapa? Anaknya Asma. Dengan siapa? Dengan Zubair bin Awam. Ya, ini Abdullah bin Zubair. Cucunya Abu Bakar. Kata Ibnu Abi Malikah, laqad kana yadkhulu fi shalah. Adalah Abdullah bin Zubair ini beliau masuk dalam salat, artinya sedang salat. Fa yakhruju min kulli syai'in ilaiha. Maka keluar segala sesuatu kepadanya. Kana yarka'u aw yasjudu fataqifu al-asafir fawqa dhahrihi wa kahilihi. Ketika beliau ruku atau sujud, ya, al-asafir jamak dari usfur, ya, burung-burung itu bisa duduk di pundak atau di punggungnya. Artinya apa? Sholat itu bisa dihinggapi burung.
Artinya apa kalau sholat sampai burung itu bisa hinggap itu? Khusyuk. Yang kedua apa? Lawas. Ya. Lawas. Kalau sholatnya kayak bebek, kayak bebek mandi, ya nggak sempat burung itu bertengger di situ, nggak sempat. Mungkin burung itu melihat, oh ini kok ada patung, ya dikiranya patung mungkin, sehingga burung itu bisa sampai bertengger pada badannya Abdullah bin Zubair. Marrat kali batu manjanik, lewat lemparan manjanik. Tahu ya manjanik? Manjanik itu kalau dulu itu kayak pelontar itu. Peluru kendali. Kalau film-film Bahari. Jadi ada batu, nah ini ada pelurunya. Saya ditarik banyak orang, terus dilepaskan. Nah, batunya itu terlempar. Ya. Kalau main game Age of Empire itu ada manjanik. Ada yang pernah main game itu. Itu ngatur strategi perang itu kan itu. Jadi ada manjanik itu ya kayak gini. Ini peluru, nanti dia melempar ke sana, pegas gitu. Nah itu pelurunya lewat, ada di depan jenggotnya, di depan dadanya. Wa huwa yusolli, beliau sedang sholat. Enggak heran-heran. Jadi tetap sholat. Kalau kita kan mungkin bisa buka. Fawallahi demi Allah ma ahassu biha. Aku tidak bisa membayangkan itu. Wala ma ahassa biha. Beliau tidak merasakan itu. Wala ihtazzalaha, tidak gugup karenanya. Wala qata'a min ajliha qira'atahu, tidak memutuskan salatnya gara-gara itu. Wala ta'jal ruku'ahu, beliau tidak juga tergesa-gesa di dalam ruku'nya. Ya sudah, masalah nyawa ya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kisahnya Abdullah bin Zubair. Walaupun ini bukan berarti kita harus selalu dalam sholat. Rumah kebakaran tetap sholat. Ada ular, maka dalam sholat masih boleh memukul ular tanpa membatalkan sholat. Artinya kepentingan nyawa itu juga perlu diperhatikan di dalam sholat. Atau kita sholat ya, di depan sungai. Ya. Anak kita yang nggak bisa berenang kecebur. Bukan berarti kita sudah sholat terus. Ya, tetap harus ya, ditolong itu anak. Ya, ditolong. Ini kan contoh-contoh riwayat ini contoh yang memang hanya membahayakan dirinya sendiri, bukan orang lain. Ada orang buta di depannya ada sumur, dia mau masuk sumur. Maka hendaknya kita ingatkan dalam sholat itu.